Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The A-Team. Film The A-Team ini berkisah tentang perjalanan 4 tentara yang berusaha membersihkan nama mereka. Namun masalah datang setelah mereka difitnah melakukan kejahatan dan harus ditahan di penjara berbeda. Dan bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang sedang ditawan oleh sekelompok penjahat. Karena tidak ingin mengotori senjata milik mereka, 2 anjing dilepaskan untuk menghabisinya. Ternyata, pria ini berhasil membuka borgol dan menjinakkan anjing tersebut. Dia adalah Kolonel John Hannibal Smith yang diperankan oleh aktor Liam Neeson. Scene berpindah ke sebuah mobil Ferrari yang sedang dikejar oleh polisi di Meksiko. Mobil itu kemudian masuk ke sebuah bengkel. Pria ini bernama Bosco. Dia langsung menghajar mereka satu persatu, kemudian mengambil mobil kesayangannya. Kemudian, seorang mata-mata yang bernama Letnan Vest yang berani mencelopot istri seorang jenderal pasukan Meksiko dan mendapat penyiksaan darinya. John melihat sebuah mobil melaju kencang di padang mahsyar. Dia kemudian memberhentikan mobil itu dan menodong pengemudinya yang ternyata si Bosco. Saat John melihat tato di tangannya, ternyata dia adalah seorang ranger atau marinir Amerika dengan pangkat kopral, sedangkan John dengan pangkat kolonel. Pertemuan tidak sengaja ini membuat Bosco ikut membantu sang kolonel untuk membantu membebaskan temannya. Bosco langsung memacu mobilnya ke sarang musuh untuk membebaskan Vest dan kekasih gelapnya. Mereka harus segera keluar dari negara ini karena musuh mereka tidak akan tinggal diam dan langsung melakukan pengejaran. Saat masuk ke rumah sakit, mereka menemukan seorang dokter gadungan yang bernama Kapten Murdoch. Dia menjahit luka di tangan Bosco seperti model sol sepatu, hingga perawat memberitahunya bahwa dia bukanlah seorang dokter namun pasien gila rumah sakit ini. Mereka segera menaiki helikopter untuk keluar dari Meksiko. Musuh mereka sang jenderal melakukan pengejaran dengan helikopter tempurnya. Mereka dijebak masuk ke zona terbang wilayah Amerika. Hal itu sengaja dilakukan John agar pesawat tempur Amerika langsung menembaknya. Mereka berempat berhasil kembali ke markas militer Amerika. Lalu Vest dikejutkan dengan kemunculan kekasih lamanya yang bernama Carissa dari Departemen Pertahanan. Namun kini pangkatnya menjadi kapten setingkat lebih tinggi darinya. John berkenalan dengan agen Lynch dari CIA. Dia meminta bantuan timnya untuk menangkap mantan pengikut Saddam Hussein yang diduga telah mencuri lebih dari $1 miliar dengan cetakan uang yang dimiliki Shah Iran. Mereka adalah pejuang separatis Fidean dengan pasukan bersenjatanya. Di saat yang sama, Carissa menanyakan rumor cetakan itu kepada Vest. Dia meminta semua informasi itu dan meminta timnya menjauhi Baghdad. Untuk misi rahasia ini, John meminta lampu hijau dari Jenderal Morrison. Dia sempat menolaknya karena Pentagon melarang mereka untuk menginjakan kaki di Baghdad. Namun dengan sedikit memaksa, John berhasil mendapatkan izinnya.
Tim badut yang menjadi saingan John dipimpin oleh Pike. Look at you clowns. You're not soldiers. Get out of my way, punk. Tim kemudian mulai merencanakan misi mereka di dalam tenda. Anak buah Carissa mengawasi mereka dari luar selama 3 jam terakhir. Namun saat dia memeriksanya, ternyata mereka bukanlah John dan timnya. Mereka hanya dibayar untuk berada di tenda itu. John dan timnya membutuhkan berbagai peralatan termasuk kamera dan ID card wartawan. Face bertugas mendekati seorang reporter untuk mencuri ID card sekaligus celepot. Carissa yang kesal karena tidak menemukan John dan timnya menanyakan langsung kepada Jenderal Morrison dengan nada tinggi. Jenderal dengan tegas memperingatkannya untuk bersikap baik saat bertemu seorang atasan. Tim berencana untuk mencegat pasukan separatis bersenjata yang membawa uang dan pelat tersebut. Face bersiap di sebuah lubang saluran air dan akan bergerak saat truk uang itu melintas. Dibantu Bosco yang menggunakan sebuah motor untuk menyerang mereka. Timing is everything, Face. Yes. Dari atas, John akan meluncur untuk mengatasi musuh lainnya. Setelah truk uang itu mereka kuasai, kemudian dipasang kantung udara. Kemudian mengangkat kontainer yang penuh uang itu dan terbang menuju Kabul, Afghanistan. Dan saat mendarat, Bosco yang takut terbang kembali marah kepada si Murdoch. Mobil militer yang membawa jenderal tiba-tiba meledak di hadapan mereka. Dan pelakunya adalah Pike dan anak buahnya. Truk penuh uang itu ikut meledak juga. Karena kasus ini, Carissa diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 1. Sedangkan John dan 3 anak buahnya yang tergabung dalam A-Team dicopot dari militer dan dijebloskan ke penjara. This is bullshit. 8 bulan kemudian, di sebuah penjara khusus militer di Colorado, agen CIA Lynch datang mengunjungi Smith. Pike telah kabur membawa plat uang tersebut. Dia diketahui berada di Jerman. John meminta bantuannya agar dia bisa memulihkan kembali nama baiknya. Dia meminta sebuah cerutu dengan obat khusus agar petugas penjara menganggap dia telah tewas. Saat berada di dalam ruang kremasi, John langsung keluar. Berbeda dengan Face, meskipun dia di penjara, namun fasilitas mewah dan agenda celepot tidak pernah dia lewatkan. Saat berada di ruang sauna, seseorang langsung membawanya. Begitupun Carissa akan kembali memburu A-Team, dan John lah yang membebaskan Face. Dia membutuhkan timnya kembali untuk membersihkan nama mereka dan melakukan aksi balas dendam kepada Pike dan komplotannya. Giliran Bosco yang sedang dibawa mobil tahanan. John datang untuk membawanya kabur. Setelah mencukur rambutnya, Bosco meminta maaf karena sekarang dia tidak bisa membunuh lagi. Giliran Murdoch yang ditempatkan di rumah sakit penjara khusus orang gila di Jerman. Howard Little, you have a package here from Annabelle. Oh, it's so really moving. 3 dimensions. Aquaman. Hello. You there? Tiba-tiba Carissa datang. Murdoch kembali menjadi gila.
Okay, this is pointless. This guy is fried. Oh, Captain! Carry it away! Sorry, boys, gotta run! Can't finish the movie! Get the truck! Mereka membajak pesawat Hercules yang sedang membawa sebuah tank. Keys. I just need the keys. You talking about keys? I need the keys. Flash code buttons. You're confusing me. Shut up, Murdoch. Let's go. Hang on, boys. Carissa terus mengejarnya, sedangkan Murdoch kembali melakukan aksi gila saat menerbangkan pesawatnya. Pesawat tempur tanpa awak langsung mengejar dan menembak jatuh mereka. Missile away, sir. Ternyata mereka sudah berada di dalam tank tersebut. Karena tank itu meluncur dengan cepat, John memerintahkan menembakkan senjatanya berkali-kali untuk memberi hentakan agar mereka bisa selamat. Deiner Nörglerei. Du scheust ja noch. Henry, which way to Berlin? Asking for directions to Berlin. Carissa menemukan identitas Lynch yang membantu A-Team lolos dari penjara. Kini dia memperingatkannya. Namun Lynch justru balik menyadapnya dan dia tidak pernah takut meskipun dia berasal dari Departemen Pertahanan. Tim berhasil menemukan informasi plat-plat tersebut akan dijual oleh Pike ke orang Arab di Jerman. John akan memanfaatkan Carissa melalui Vess. Dia harus meyakinkan Carissa bahwa dirinya dalam bahaya karena Lynch pasti mengincarnya. Dan dia harus percaya A-Team berusaha memulihkan nama baik mereka karena telah dijebak oleh Pike. Königsbank Tower, Jerman. Saat Pike dan orang Arab itu melakukan transaksi, Bosco langsung menembak kacanya. Kemudian John masuk untuk merebut plat dan menembak tangan si Pike. Si Arab yang terjatuh ditewak oleh helikopter yang dikendalikan oleh Murdoch. I lost the case. Bosco segera turun untuk mengambilnya. Aksinya hampir saja gagal karena Pike terus menyerangnya. Di sebuah basement, Bosco kembali terjatuh setelah Pike berhasil menembaknya. Let's see what you got. Karena Bosco tidak mau membunuhnya, tak lama datanglah John menabrak si Pike. Mereka berhasil kabur dan Pike berhasil ditangkap oleh Carissa. Tim kembali ke markas. Mereka menyandera si Arab. Ternyata dia adalah Jenderal Morrison yang dianggap telah tewas dalam ledakan mobilnya. Mereka semua terkejut. Dan fakta lainnya, Lynch ternyata sebagai penjahat berkedok CIA yang ingin menguasai plat tersebut tanpa ingin membaginya dengan Jenderal Morrison. Vess yang emosi akan membunuh Morrison namun tim mencegahnya. John kemudian menghubungi Lynch bahwa dia berhasil menangkap Morrison dan mengamankan platnya. Namun untuk memberikan itu, dia menginginkan amnesti tertulis dari para pejabat penting bahwa mereka tidak bersalah dan telah dijebak. Namun ternyata dia sudah mengerahkan pesawat pengebom untuk meratakan lokasi tim berada. Boss, could you do that? I'd rather face a firing squad than betray you boys. Pike
Pike mengakui kepada Carissa dia bekerja sendiri dan tidak terlibat dengan Smith seperti yang dituduhkan. Dan di luar dugaan, Lynch membawa Pike dengan perintah resmi dari CIA. Vance mempunyai ide untuk menyingkirkan Lynch. John menelepon Carissa dan mengatakan Morrison dan plat uang itu berada di tangannya. Dan alhamdulillah dia sehat bugar meskipun Lynch berusaha menghabisi mereka. Lynch yang menyadap telepon Carissa dan mendengar percakapan itu langsung emosi. John meminta pertemuan dilakukan di dermaga LA dan meminta informasi mereka ini dirahasiakan dari Lynch. Giliran Vance yang menelepon Carissa melalui HP yang dia berikan kepadanya untuk mencegah penyadapan. Tim kembali naik pesawat yang membuat Bosco kembali pingsan. Mereka merencanakan untuk menjebak Lynch yang selama ini cuci tangan dengan segala kejahatannya sampai di sebuah pelabuhan di LA. Ketika John muncul, Lynch dan Pike dengan pasukan bersenjatanya sudah siap untuk menghabisinya. Don't do this, Hannibal. Please. There, that's Morrison right there. Take him. What the hell are they doing? Distraction? Diversion? Breaking for the exits. Open fire. Do not engage. Back off. Holy shit! Take him, take him, take him! Out of division. PA, get to your secondary position. Kontainer berjatuhan ketika Pike menembakkan rudalnya. Dia juga berusaha menyerang Vance hingga tersudut. Bosco hadir tepat waktu menghabisi si Pike. Giliran Lynch dan John yang terlibat duel sengit. Dia berusaha mencuri platnya yang dia kira dari tangan Morrison yang memakai penutup kepala. Lynch bahkan menembak John, namun untungnya dia memakai rompi anti peluru. Lynch berhasil dijebak. Carissa dan pasukannya sudah bersiap menangkapnya, dan orang yang berpura-pura menjadi Morrison adalah Murdoch. Atasan Carissa yang datang tidak bisa membiarkan A-Team bebas. Mereka tetap dibawa kembali ke penjara. Namun sebelum itu, Carissa dan Vance celepot. Saat masuk ke mobil tahanan, Vance mendapatkan kunci borgolnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The A-Team ini? Secara keseluruhan, film ini sangat memuaskan. Joe Carnahan tampaknya cukup jeli dan berhasil memberikan apa yang diinginkan para penggemar The A-Team. Aksi, strategi, dan komedi. Great actors, great director, great movie, dan great coffee. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.